What's up guys, balik lagi bareng gue Erik di konten bedah sepatu dari Shoe Workshop. Dan pada episode kali ini, sengaja gue bakalan banyak basa-basi tentang brand sepatu yang bakalan gue bedah. Karena pada episode sebelumnya gue sempat bedah sepatunya, yaitu Work Life Footwear. Kalau di video sebelumnya gue ngebedah salah satu artikel paling basic, yaitu Miller yang low, yang hitam itu. Dan kali ini gue pengen ngebedah yang seri Vagabond, dimana menurut gue artikel ini adalah salah satu artikel yang paling menarik yang Work Life Footwear kasih ke kita. Dan gue juga penasaran apakah seri Vagabond yang secara desain lebih menarik ini, konstruksi dan kualitas materialnya juga bisa lebih baik dibandingin sama seri yang Miller. Gue nggak tahu. Kali ini gue bakalan bedah sepatunya dan kita lihat sama-sama sepatunya kayak apa. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung bedah sekarang juga. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Oke, ini dia sepatu Work Life Footwear seri Vagabond yang baru aja gue bedah. Dan selama ngebedah sepatu ini gue nggak merasa ada perbedaan yang signifikan ya dibandingin sama artikel yang sebelumnya. Jangan-jangan ternyata kualitas materialnya juga sama aja. Tapi kita bahas dulu deh. Jadi siluet si sepatu Vagabond ini, kalau misalnya ngelihat desain di awal, sepatu ini ya tahu sendirilah ngusung konsep kayak sepatu apa. Mirip sepatu apa nih? Gue yakin kalian semua pasti mikirin hal yang sama kayak gue. Jadi sepatu ini mirip sama sepatu Vans yang seri skate SK8 itu. Cuman mereka bedanya ada pull tabnya aja. Bagian pull tabnya sama, nggak ada J stripe khasnya Vans-nya ini. Jadi polos aja warnanya. Tapi gue pikir kayaknya kalau Vans emang beneran ngeluarin seri dengan warna kayak gini, seri skate-nya, gue minat-minat aja sih. Karena menurut gue ini salah satu warna yang mungkin beda aja gitu dari seri-seri Vans yang lain. Anyway, dari materialnya sendiri, si sepatu ini mereka menggunakan bahan suede. Jadi bahan suede lah, semi suede gini. Beda sama sepatu Vans. Kalau Vans kan biasanya pakai kanvas gitu ya. Ini mereka full suede. Sampai si bagian
kolarnya ini pakai sejenis suede yang udah kasar gitu. Istilahnya kalau nggak salah suede rug out. Nanti bisa diliatin contohnya sama editor. Terus di bagian tali ini pakai kulit. Cuman apakah seri ini juga pakai kulit sintetis? Gua nggak tahu karena secara harga sepatu seri Vagabond ini harganya lebih mahal dibandingin seri yang kemarin. Yang kemarin tuh sekitar 360.000, yang ini 475.000. I don't know lah. Tapi kita bahas satu persatu. Dari bagian belakangnya, bagian uppernya, setelah lapisan kulit pertama ini di bagian heel tab, mereka langsung kayak ada paperboard gitu, cuman ini lebih tipis. Nih, yang putih-putih ini kalau misalnya kalian kelihatan. Dan langsung nembus ke bagian lining. Liningnya sendiri ini mereka pakai bahan mirip kain satin gitu, kayak daleman jaket. Kalau yang kemarin tuh dia pakai kain linen. Dan lalu di bagian depannya, di bagian bumper nih, kalian bisa ngeliat lapisan-lapisan yang cukup kelihatan ya kalau dari sini. Ini bagian kulit suede-nya, lalu ada busa di sini. Nah, yang putih ini biasanya lapisan waterproof. Jadi mungkin ini salah satu keunggulan dari seri Vagabond, punya tambahan teknologi waterproof. Walaupun kalau misalnya kebanjiran ya basah-basah juga. Tapi kalau misalnya dikasih percikan air atau air-air yang nggak terlalu masif atau banyak, ya menurut gue sepatu ini masih oke-oke aja. Lalu ada busa gini, busa mesh, dan di bagian bawahnya ini pakai kain satin yang tadi gue bilang. Lalu konstruksinya sama kayak sepatu seri sebelumnya, mereka pakai sole cup yang bisa langsung kelihatan kalau misalnya ngelihat konstruksi di sini nih. Mereka pakai sole cup di sepatunya, dimana ini mungkin jadi salah satu kekurangan buat tipe sepatu kayak gini atau yang mirip-mirip vulkanis lah. Karena kekurangan sepatu yang mengusung konsep vulkanis biasanya lebih dulu rusak di bagian sini nih. Nih, bagian depannya. Karena sering ditekukin lah. Kalau jalan gitu kan, sering banget. Gue yakin kalian para pengguna Converse atau Vans juga pasti mengalami kerusakan di bagian sini. Nah, kerusakan ini nggak bisa ditambal kalau misalnya si sepatunya pakai konstruksi sole cup. Karena tidak memungkinkan nambahin karet lagi di sini. Nggak bisa nambahin foxing lagi di bagian dalam. Kalau misalnya kalian lihat di foxing sepatu Vans atau Converse, biasanya di bagian vulkanis kanannya, kanan kirinya, bagian 3/4-nya lah yang itu yang rawan rusak. Mereka pakai 2 lapis foxing yang kayak gini. Nah, coba bedah sendiri deh kalau misalnya kalian punya sepatu Converse di rumah biar nggak penasaran. Dan menurut gue ini salah satu minusnya dari sepatu ini. Tapi secara build quality sepatu ini masih oke banget, masih kokoh lah, masih kuat. Gue nggak tahu apakah solnya ini bisa tahan berapa lama dari tekukan-tekukan kaki ketika berjalan. Oh iya, di bagian alasnya ya sama kayak kemarin di yang seri sebelumnya, mereka cuma pakai paperboard langsung masuk ke bagian outsole, dan insole-nya pun sama, Ortholite. Gue pikir ini adalah salah satu insole unggulan mereka karena di Instagramnya sendiri mereka selalu membangga-banggakan light cast-nya, teknologi light cast dari insole mereka. Oh iya, mumpung masih dibahas dan dibedah, gue juga pengen sekalian tes bakar si kulitnya ini dari bagian kulit sini, heel tab, dan juga bagian suede-nya. Apakah materialnya ternyata masih sama kayak seri yang kemarin? Kita langsung tes bakar. Oke, nah ini dia the moment of truth. Kita langsung mulai dari bagian kulit ini dulu. Oh iya, by the way, mereka kayak ngusung konsep kulit Crazy Horse gitu, rada beladus-beladus lah. Jadi makin kotor makin keren. Kayak kulit sepatunya Roxton. Udah mulai hitam ya. Dan ya, seperti dugaan sebelumnya, mereka pakai kulit sintetis sampai kebakar gini. Mungkin karena bahannya yang rada beladus, jadi tidak terlalu kebakar banget kayak yang kemarin plastik. Tapi ya ini, bau gosongnya bau plastik ini. Kita coba langsung di bagian kulit suede-nya. Oke, udah gue coba tes bakar. Ini asumsi gue, tapi kayaknya si Work Life Footwear ini mereka pakai kulit sintetis di bagian sini.
Karena ketika gue bakar masih terlihat gosong kayak gini dan baunya bau kayak kebakar plastik gitu. Tapi nggak tahu ya apakah mereka pakai kulit sintetis yang bagus atau kulit asli yang diperbaiki atau corrected leather. Lalu di bagian suede-nya ini mereka mungkin ya bagian suede-nya ini gue udah tes bakar juga dan hasilnya nggak kebakar sama sekali. Bisa yakin mungkin 70-80% mereka pakai kulit asli di bagian suede-nya. Dan di bagian collarnya mereka juga pakai suede, cuman karena ini jenisnya rugout, jadi kebakar-kebakar kayak yang bagian bulu-bulunya aja. Jadi rugout ini kayak bagian suede tapi dilapisin bahan sintetis gitu. Kurang lebih kayak gitu, dan dengan harga 475.000 menurut gue sepatu ini jauh lebih worth it dibandingin sepatu sebelumnya yaitu seri Miller. Tapi ketika gue pakai sepatu ini sebelumnya, gue sempat ngerasain kalau sepatu ini lebih kaku dibandingin sepatu yang sebelumnya. Maksud gue kalau misalnya si Work Life Footwear ini pengen ngejar desain Vans, at least mereka juga coba kasih kenyamanan yang mungkin sama gitu atau mendekati dengan sepatu Vans itu sendiri. Jadi waktu gue pakai sepatu ini lebih kaku karena solnya yang pakai bahan capsule ini. Jadi gue pakai sneakers tapi gue ngerasa lagi pakai sepatu boots. Ya kalau misalnya kalian pernah pakai Kompas yang retrograde atau yang seri-seri lama biasanya ngerasain ya bagian sini yang kaku banget. Dan itu yang gue rasain dari sepatu Work Life Footwear seri Vagabond ini. Dari 1 sampai 10 gue bisa kasih sepatu ini 8/10. Dibandingin yang kemarin. Dan menurut gue sepatu ini worth it banget kalian beli walaupun harganya 475.000. Karena secara desain kalian bisa mendapatkan sepatu yang menurut gue mirip Vans tapi oke banget secara siluet warna gitu ya, secara palet warnanya. Dan material yang ditawarkan pun oke banget dari si kulit suede-nya ini. Lalu masukan buat si Work Life Footwear sendiri, harapan gue sih mereka bisa pakai mesin vulkanis yang proper ya buat sepatunya. Supaya bisa mengurangi kesan kaku dari sepatu seri Vagabond ini. Padahal menurut gue seri Vagabond ini adalah seri sepatu Work Life Footwear yang paling keren. Segitu aja pendapat gue tentang sepatu ini. Kalau misalnya kalian pengen berkomentar atau mungkin menurut kalian pendapat gue salah, bisa langsung diskusi di kolom komentar. Gue tunggu. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di serial bedah sepatu berikutnya. Adios.